kembali di diskusi kita tentang ini ya. Ini saya tidak bukan mengatakan diskusi ya, tapi sedikit menceritakan ya, pengalaman saya gitu ya, bagaimana saya eh, menghadapi corona ya, itu waktu itu corona ya, di kalau di Wuhan atau Tiongkok itu sudah mulai tahun 2019, sedangkan kita di Indonesia baru ya bukan baru ya, artinya mengetahui mengenalnya ada yang terinfeksi sekitar awal bulan Maret. Saya ini seorang guru, ya atau tepatnya saya dosen ya, dosen di sebuah perguruan tinggi. Nah, pada pertengahan Maret itu adalah pertengahan semester. Jadi sementara kuliah sudah berjalan, atau adalah ada yang disebut dengan coronavirus. Sehingga ya secara singkat ya dikatakan bahwa tidak boleh ada kuliah tatap muka. Ya. Jadi pada waktu itu dosen-dosen banyak yang langsung ya, berusaha ya, apa yang harusnya kita lakukan ya. Kita mencari inovasi-inovasi untuk bisa mengajar ya, meskipun kondisinya seperti corona itu tadi ya, tidak boleh bertatap muka segala macam. Tapi gimana caranya? Ya. Nah, yang saya lakukan, saya sendiri ya, rekan-rekan dosen saya yang lain, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini pengalaman saya. Saya pikir, saya rekam aja ini. Jadi PowerPoint itu saya rekam, saya mencari bermacam-macam perangkat lunak ya yang bisa untuk merekam. Ya. Akhirnya saya mendapatkan ya, karena terburu-buru itu waktu ya, jadi kuliah harus tetap berjalan meskipun tersendat-sendat. Saya terburu-buru mendapatkan sebuah perangkat lunak ya, atau software perekam di Windows. Ya. Nah, yang saya inginkan adalah yang merekam layar. Jadi layar Windows-nya itu direkam langsung. Nah, ternyata di Windows 10 itu ada sarananya, itu saya pakai. Nah, saya pakai. Pada waktu itu saya diberi beban 6 mata kuliah ya. Jadi 4 mata kuliah S1, ya, 1 mata kuliah S2 dan 1 mata kuliah S3 waktu itu. Nah, semuanya harus direkam menurut saya untuk mudahnya saya berikan pada mahasiswa. Kemudian saya dengan lega merekamnya, ya, saya ada PowerPoint-nya, ya, PowerPoint saya rekam, nah, kemudian saya menjelaskan, ya setidak-tidaknya mahasiswa juga bisa menerima materi dengan ada penjelasan dari saya itu waktu itu idealisme saya. Kemudian saya mencoba file itu saya kirimkan melalui WhatsApp ya. Nah, saya mahasiswa kelas saya bilang bikin grup. Nah, itu tadi saya bilang WA grup. Nah, pada waktu pengiriman pertama yang terjadi adalah saya tidak bisa ngirim gitu ya, karena saya mungkin HP saya agak jadul gitu ya, nggak tahu ya. Tiap kali mengirim ada masalah. Kemudian saya bilang sama mahasiswa saya minta email salah satu dari kalian. Ya. Kemudian file saya kirim lewat email. Melalui email pun berat. Sampai email mengatakan kamu bisa mengirimkan melalui Google Drive. Ya, masih ingat betul. Waduh, masukkan ke Google Drive, jadi mengerti saya apa yang dengan sebut Google Drive, kemudian saya kirimkan. Itu pun berat. Yang saya heran, begitu saya kirimkan pada satu mahasiswa tersebut dengan mudahnya mendistribusikan pada teman-temannya di WA Group. Saya pikir apa yang salah ini ya. Tapi saya lihat kalau kesulitan itu pasti karena filenya besar, itu masalahnya. Sehingga akhirnya saya mencari lagi software, ya, selain merekam mencari lagi perangkat lunak untuk memperkecil. Ya, ada yang istilahnya pixelnya diperkecil, ada yang saya tidak tahu apa itu ya. Ya, tapi ternyata masih sulit. Ya, saya dalam kondisi saya seperti itu ya, antara merekam ya, kemudian mencari perangkat lunak yang bisa memperkecil ukurannya ya, kemudian harus mengirimkannya.
kemudian saya teringat, ya, saya pernah melihat YouTube gitu ya. Jadi saya sering saya melihat ya ada beberapa apa yang diupload oleh teman-teman ya, artinya orang-orang yang saya butuhkan informasinya. Nah, kemudian saya coba ya, YouTube ini kadang-kadang di WA Group itu dikirim kok ringan sekali ya. Nah, saya mencoba download salah satu di YouTube ya. Begitu saya kirim lewat WA, oh, memang ringan ya karena ukurannya kecil. Kemudian saya memutuskan saya akan merekam melalui YouTube. Ya, belum pernah tahu bagaimana cara upload ke YouTube. Belajar lagi, ya. Oh ternyata akhirnya saya menemukan caranya. Ya, tapi menurut saya tidak mudah itu ya. Buat saya yang apa belum pernah bermain dengan YouTube ini. Ya, yang ditanyakan ini apa ya, judulnya mana ya? Kok nggak ada deskripsinya ya? Sehingga setiap kali ditanya seperti itu saya harus keluar dulu YouTube mempelajari apa ya maksudnya ini ya. Ya, satu persatu. Ya, sampai suatu saat tanya ini apakah ini untuk anak-anak gitu ya. Waduh, saya keluar lagi ya, apa maksudnya ini ya? Oh ternyata di bawahnya bisa diklik dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya saya berhasil mengirimkan video saya ke YouTube. Nah, dari sana saya download ya, video yang saya download saya kirimkan lewat WA ke mahasiswa saya. Berhasil. Wah, senangnya luar biasa saya. Ya, jadi setiap kali satu minggu itu mengupload ke YouTube itu ada 6 ya, karena ada 6 sesi mata kuliah, ada 6 mata kuliah. Setelah saya upload, ya, saya download, ya, karena YouTube berhasil mengkecilkannya, kita memperkecil ukurannya. Itu yang saya, itu pengalaman saya pada waktu itu, pada waktu pertama berkenalan dengan YouTube. Ya, kemudian saya ditanya oleh salah satu mahasiswa saya, Pak, ini kok bisa kecil ya filenya? Oh ya, dengan bangga saya mengatakan, saya masukkan di YouTube, saya bilang gitu. Oh, setelah dimasukkan di YouTube, kok Bapak mengirimkan videonya? Apa ada fasilitas memperkecil video? Oh enggak, saya bilang. Saya upload dulu. Upload kemudian saya download. Ya agak malu juga saya, karena ternyata masih bilang, loh Pak, buat apa Bapak download lagi dulu, download lagi ulang. Kirimkan aja linknya ke kita. Wah, saya mikir, oh iya ya, mencari linknya juga enggak tahu. Mana linknya ini? Ya, kemudian saya, ya, itu kebetulan mahasiswa S2, ya, dia dari Samarinda kalau salah. Dia kata, Pak ini aja klik dilihat itu pada waktu Bapak buka itu di atas keluar itu linknya, itu kirim aja ke kami. Wah, itu perkenalan dengan YouTube yang lebih dalam lagi ya. Akhirnya saya lihat linknya dengan enaknya saya kirimkan ke mahasiswa saya. Nah, karena begitu sering saya mengirim, YouTube bertanya, kalau kamu mau mengirimkan itu sebaiknya judulnya itu yang spesifik. Saya bilang, loh ini saya ngajar, kenapa? Memang kalau tidak spesifik tidak boleh. Oh enggak. Jadi kalau spesifik itu mudah dimonetize. Monetize ini apa lagi gitu ya. Ya karena itu chat saya tidak sulit sekali saya untuk mengerti penjelasannya. Ya, terus YouTube mengatakan, coba Anda lihat itu di helpnya itu, coba baca. Mana sempat saya baca. Ya. Karena sepanjang semester itu saya harus membuat rekaman ya untuk saya kirim ke mahasiswa. Ya. Nah, kemudian ya itu pada semester depannya baru saya mencoba mempelajari. Jadi kita lihat ya dengan adanya coronavirus ini, saya pertama merasa berhasil ya dengan YouTube itu. Tapi ternyata ada yang lebih itu lagi ya. Kita bisa melakukan suatu video conference ya. Itu pernah saya cari ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ya, istilahnya struggle kita ya. Kita mencari jalan keluar ya untuk bisa berkomunikasi dengan mahasiswa. Kalau sekarang sih ya saya sudah tahu betul semuanya. Tapi pada awalnya saya membayangkan ya, pada waktu awalnya saya berkenalan dengan YouTube ini ya, terus mencari software untuk
untuk conference rasanya pada waktu itu ya. Ya sekarang ya kita sudah terbiasa ya. Tapi saya ingin menceritakan ya bahwa sebenarnya dalam kondisi seperti ini ya, kita harus siap, sangat harus siap. Ya. Apalagi saya sangat sangat menyesal gitu ya, karena pemerintah kita ya, pemerintah kita sudah menyiapkan internet itu luar biasa ya. Kita mau browsing di mana-mana ada apa fasilitas untuk hotspot. Ya. Daerah terpencil pun dibikin gitu ya. Menkominfo-nya diperintah oleh presiden kita ya, Presiden Joko Widodo. Saya bukan anu ya, saya bukan apa mempromosikan ya, nanti salah ini. Tapi nyatanya itu yang saya alami ya pada waktu uh, apa saya harus mengajar dan ternyata fasilitas sudah diberikan, cuman saya tidak tahu. Ya. Jadi saya berterima kasih ya pada pemerintah kita sekarang sehingga saya bisa seperti ini gitu ya. Dengan mudah saya berhubungan dengan mahasiswa, tidak ada rasanya tidak ada kendala sama sekali. Ya. Juga berterima kasih pada YouTube. Ya. Ternyata mereka sudah memberikan fasilitas pada kita yang luar biasa. Ya, ya sebenarnya saya ingin menghimbau ya kita manfaatkan ini ya. Jadi kita manfaatkan fasilitas mengenai apa internet yang diberikan oleh pemerintah. Ya, saya kira itu ya. Itu pengalaman saya pertama pada waktu saya mengenal YouTube karena virus corona. Ya, terima kasih.